Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Kautsar. Saya ingin di sini izin menerangkan mengenai mata kuliah penambangan data, algoritma, yaitu teknik menggunakan komputer untuk memproses mengoperasi data dalam jumlah besar, yang tujuannya adalah menemukan pola, hubungan, anomali dalam data sehingga bisa menghasilkan praktis yang berguna. Penambangan data berbagai tujuannya itu digunakan seperti meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, meningkatkan hubungan antara pelanggan, mengurangi resiko. Selain itu juga mengoptimalkan produksi dan mendeteksi penipuan dan meningkatkan keamanan. Jadi penambangan data itu memiliki dua jenis utama, yaitu penambangan data yang prediktif dan penambangan data deskriptif. Jadi penambangan data prediktif mengekstrak data untuk membantu menentukan hasil, sedangkan penambangan data deskriptif yaitu memberitahu pengguna tentang hasil tertentu. Di sini saya ingin menggunakan penambangan data menggunakan klasifikasi naive Bayes. Apa itu naive Bayes? Kita akan coba sama-sama yuk cari tahu. Ya. Klasifikasi dengan naive Bayes ini yaitu Simple Naive Bayesian Classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasi berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Dua kelompok peneliti yaitu Pentel dan Lin dan yang lain adalah Microsoft Research memperkenalkan metode statistik Bayesian ini pada teknologi anti-spam filter. Tetapi yang membuat algoritma Bayesian filtering ini populer adalah pendekatan yang dilakukan oleh Paul Graham, dasar dari teorema naive Bayes, digunakan dalam pemrograman rumus Bayes tersebut. Yang artinya di sini peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A dan peluang A dan peluang B. Ini rumusnya ya. Penerapan naive Bayes itu bisa untuk klasifikasi dokumen, untuk deteksi spam atau filtering spam. Kelebihan utama dari naive Bayes tersebut adalah model yang sederhana, namun dapat bersaing dengan model algoritma lainnya. Implementasinya pun tidak terlalu rumit, cocok untuk mengevaluasi probabilitas bersyarat. Kekurangannya ini, algoritmanya menerapkan asumsi independensi bersyarat. Sayangnya hal ini tidak selalu berlaku. Dalam banyak situasi, fitur yang ada justru menunjukkan beberapa bentuk dependensi. Kelemahan lainnya pada masalah probabilitas yaitu naive Bayes memiliki masalah probabilitas 0, terutama saat Anda menemukan kata-kata dalam pengujian untuk kelas tertentu yang tidak ada dalam data pelatihan. Kemungkinan besar Anda akan berakhir dengan probabilitas zero frekuensi. Meski begitu, probabilitas 0 ini dapat diatasi dengan smoothing atau teknik penghalusan. Tambahkan faktor penghalusan pada pembilang dan penyebut dari setiap probabilitas untuk menghindari munculnya angka 0. Jadi kita hati-hati untuk angka 0 yang ada di nanti atribut nanti, oke? Di sini ada contoh kasus ya. Misalnya terdapat ingin diketahui apakah suatu objek masuk dalam kategori dipilih untuk perumahan dengan algoritma naive Bayes classifier. Untuk menetapkan daerah itu akan dipilih sebagai lokasi pendirian perumahan telah dihimpun 10 aturan. Atau di sini ada 10 data yang terlihat ya. Kita akan melihat atribut-atribut ini kita ubah ke C1, C2, C3, dan C4 untuk lebih gampang. Di sini data 1 sampai data 10. Harga tanah kita ambil jadi C1, jarak kota C2, angkutan umum C3, dan dipilih untuk perumahan C4. Di sini ada murah, sedang, mahal. Dekat, jauh, sedang. Ada angkutan umumnya, tidak, atau ada. Dipilih perumahannya, iya atau tidak.
Kemunculan dari setiap atribut dari C1 adalah ya dan tidak. Iya tidak. C1 di sini adalah murah, sedang, mahal. Murah, sedang, mahal. Dan dia dipilih atau tidak? Dipilih di perumahan atau tidak? Sudah mengerti? Di sini ada murah dan dia dipilih iya. Di sini ada murah. Kita cari yang murah dan dia dipilih untuk perumahan. Iya. Murah dan iya. Kita cari lagi yang murah. Di sini tidak. Murah dan iya. Berarti murah dan iya itu ada dua. Di sini dan di sini. Jadi kita bilang ada dua. Sedangkan murah yang tidak dipilih, murah dan tidak dipilih, ada satu. Maka di sini satu. Probabilitasnya adalah yang murah dan dia dipilih berarti 2/5. Karena datanya yang murah, sedang, mahal ini ada 5. Yang iya dan ada tidak yang dipilih juga. Jadi di sini murah dan dipilih iya 2/5. Murah yang tidak 1/5. Kita ulangi untuk hal yang lain, sedang dan mahal juga sama. Kita lihat di sini sedang dan dia untuk C2 ya, sorry. Dipilih untuk dekat, sedang, jauh. Dia dipilih atau tidak? C2 dekat, sedang, jauh. Dia dipilih atau tidak? Dekat, ya, dekat, ya, dekat, ya. Di sini ada 3 ya. Yang dekat dan dipilih untuk perumahan. Jadi dekat, ya, dipilih untuk perumahan, ya. Yang dekat dan tidak dipilih ternyata tidak ada. Jadi 0. Ini 1. Total dari semuanya itu kita jabarkan masing-masing. C1 dipilih, probabilitasnya ya tidak juga seperti apa. Yang dekat, sedang, jauh seperti apa. Yang angkutan umum juga ada atau tidak, probabilitasnya juga kita juga tentukan seperti apa. Dan terakhir, perumahan yang dipilih probabilitasnya iya dan tidak. Berarti setengah-setengah. Karena di sini ada iya-nya ada 5, iya-nya ada 5, dan tidaknya juga ada 5. Kebetulan sama ya. Dan pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, apabila diketahui daerah tersebut adalah mahal, sedang, dan ada angkutan umumnya, maka dia dapat dipilih sebagai apa? Apakah dia hasilnya dipilih sebagai perumahan atau tidak? Karena di sini kalau kita cari mahal, sedang, dan ada, itu tidak ada. Ya, mahal tapi sedang. Tidak ada. Adanya murah tapi sedang. Jadi ini adalah data yang baru. Jadi data yang ke-11. Kita akan uji apakah dia itu masuk ke probabilitas yang dipilih perumahan ya atau tidak. Kita lihat ya. P ya yang tanah mahal dengan P sedang dengan angkutan ada kali ya. Jadi kita masukkan lagi yang tadi masing-masing. Yang ya tanah mahal berapa? Ya. Tanahnya mahal. Dia dipilih tanahnya mahal, 1/5. Masukkan di sini. Yang ya jarak sedang. Dia dipilih jaraknya sedang. Jaraknya sedang. 2/5. Iya, dia dipilih angkutannya ada. Berapa? Dia dipilih angkutannya ada. 1/5. Dikali dengan ada berapa banyak yang dipilih. 5/10. Hasilnya 2/125. 0,08. Lalu kita ambil ke probabilitas yang tidak dipilih. Jika harganya mahal, kotanya sedang, dan angkutannya ada. Jadi dari sini ya kita ambil ini. Tanahnya mahal, tapi tidak dipilih. Ada berapa? Tanahnya mahal, tapi tidak dipilih. Ternyata ada 3. 3/5. Masukkan ke sini 3/5. Jaraknya sedang, tapi tidak dipilih juga. Ada berapa? Jaraknya sedang, tapi tidak dipilih. 1/5. 1/5. Sini ya. Dia tidak dipilih, tapi angkutannya ada. Ada berapa?
Dia tidak dipilih, tapi angkutannya ada 3/5. Masukkan lagi di sini 3/5. Dan total tidaknya itu ada berapa? Ada 5/5. Setengah ya dari sini. 5/10 atau setengah. Jadi hasilnya 2/125, 0,036. Nah, nilai probabilitas yang dapat dihitung melakukan normalisasi tersebut, itu hasilnya itu totalnya 1. Jadi, probabilitas ya itu 0,08 yang tadi kita hitung, 0,08 ini dari hasil ya, dari mahal, sedang, dan ada angkutan, dibagi dengan hasil yang tadi ya, ditambah dengan hasil yang ada di tidak. Ini dibagi dengan hasil ini dan hasil ini. Karena hasilnya berapa? 0,182. Dan probabilitas tidak, begitu pula sebaliknya. 0,036 dapat dari mana? Dari sini. Dari yang kita hitung tadi, tidak dipilih karena mahal, tidak sedang tapi tidak dipilih, dan di sini ada tapi tidak dipilih, dan di sini hasilnya 0,036 dibagi 0 tambah 0,08 yang tadi ini ya, ditambah 0,036. Hasilnya 0,818. Yang tertinggi itu yang iya atau tidak? Tidak, 0,818. Berarti di sini adalah harga yang mahal tanahnya dan dia di kotanya sedang dan angkutannya ada, hasilnya adalah tidak. Prediksi dari naive Bayes. Begitu. Sudah mulai mengerti? Nah, kemarin itu saya diberikan tugas seperti ini. Data obesitas menggunakan KNN ya. Sebelumnya tugas kedua. Saya mengambil ini dari web Kaggle. Kalau misalnya kalian mau ambil dari sini datasetnya juga bisa. Di sini di Kaggle ini banyak ya datasetnya. Di sini kalian bisa ambil apa saja yang kalian butuhkan lah. Cuman saya kemarin mengambilnya tentang data kesehatan perihal obesitas. Jadi ketika saya ambil hasilnya seperti ini. Ada umur, ada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, BMI, tingkat aktivitas fisik, dan dia hasilnya apa? Obesitas atau tidak? Gitu. Di sini ada keterangannya, obesitas atau tidak. Ini adalah tugas 2 ya, maaf sebelumnya. Di sini kalau di tugas 2 kami menggunakan KNN. Jadi rumusnya berbeda. Ada namanya jarak Euclidean dengan menggunakan K. Gitu. Dan hasilnya nanti kelihatan. Sama kayak tadi, saya ingin menguji coba apakah di sini obesitas data 98 itu hasilnya benar di data uji ini obesitas atau tidak. Dengan seperti ini ya, KNN. So, kita akan balik lagi ke naive Bayes. Data yang ada di sini, dataset ini, akan saya ubah di sini obesitasnya. Akan saya lebih perhempit menjadi kategori normal, obesitas, gemuk, dan kurus. Ya, ada kurus di sini juga. Tapi kita tidak akan menghitung Excel. Kita akan langsung mengambil data ini, kita ambil, dan kita jalankan di RapidMiner. Oke? Nah, di sini kita sudah melihat RapidMiner Alter All Studio Educational. Kita biar dari awal blank process ya, kita pilih blank process, lalu kita import datanya. Kita import data yang tadi sudah kita ini ya, kita ambil ini ya, di sini ya. Sebenarnya bentuk CSV atau XLS tidak masalah ya. Di sini saya datanya itu ada 1000. Jadi lebih banyak. Di sini ada 1000. Lalu kita next. Ada pasien, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, BMI, aktivitas, lalu hasilnya apa. Kita langsung next lagi. Ternyata tidak ada masalah ya, no problem. Kita bisa masukkan.
ke dalam database. Kita pilih saja database-nya. Ya, ini karena sebelumnya saya sudah pernah ada ya. Ini nggak apa-apa. Dicoba saja, nanti example set repository, data obesitas tadi sudah kita masukkan ke data RapidMiner. Nah, di RapidMiner ini, kita tinggal ambil saja. Maksudnya dalam artian, di sini kan ada operators ya. Operators. Jadi kita mengambil naive base nanti dari sini. Kita ambil pertama dulu database kita. Di sini kita tarik dari yang sudah kita import. Lalu kita ambil select attribute. Lalu set role. Sini ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sini, sebenarnya untuk melihat kategori obesitas ini sebenarnya apa sih yang dilihat gitu? Apa sih sebenarnya untuk yang dilihat dari obesitas ini? Jadi, dari obesitas itu kita bisa ngambil dari BMI, yaitu Body Mass Index. Apa itu BMI? BMI adalah indikator pengukuran digunakan untuk menentukan kategori berat badan ideal. BMI dikembangkan oleh Adolf Coltert selama abad ke-19. Melalui hasil perhitungan BMI, Anda mengetahui kategori berat badan yaitu kurus, ideal, berlebihan, atau bahkan obesitas. BMI ini juga bisa menjadi alat screening untuk risiko kesehatan tertentu. Menurut WHO, hasil BMI obesitas meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kematian dini, hipertensi, dan diabetes. Maka dari itu, sekiranya Anda perlu memahami bagaimana cara menghitung BMI secara tepat untuk meminimalisir kenaikan atau penurunan berat badan secara berlebihan. Nah, cara menghitung BMI seperti ini ya. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat atau berat badan tinggi badan kali tinggi badan. Contohnya Anda memiliki berat badan 60 kg dengan tinggi badan 150 cm. Maka cara menghitung BMI-nya adalah sebagai berikut. BMI-nya 60, tinggi badannya 150 cm berarti 1,5 meter ya. 1,5 kali 1,5 sama dengan 60 dibagi 2,25. Hasilnya 26,6. Jadi perhitungan BMI dari seseorang berat badan 60 kg tersebut adalah 26,6. Ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ya. Sorry, kita balik ke sini. Karena kita sudah mengambil data yang kita punya, example-nya ada 1000 ya, di sini kelihatan ya, ada 1000 data. Kita hubungkan ke atribut, lalu semua ke set role. Atributnya kita di sini pilih subset. Lalu kita pilih atributnya kategori obesitas. Di sini bisa ambil, sebenarnya saya ingin kasih tahu yang nanti ya. Di sini kita ambil aja BMI, berat badan. Dan sebenarnya satu lagi adalah tinggi badan. Cuman saya pengen kasih tahu nanti. Nanti kita coba ambil ini dulu 3 ya. Karena pasien itu nama pasien tidak dibutuhkan. Apply, oke ya. Di sini atributnya sudah ada ini, ada BMI, berat badan untuk menentukan kategori dia obesitas atau tidak. Sengaja tinggi badan saya masukkan karena nanti biar akan saya jelaskan. Di sini set role-nya saya pilih menjadi label untuk kategori obesitas. Karena kita akan mencari obesitasnya itu seperti apa dari data yang kita punya. Kita apply. Oke. Lalu setelah itu kita hubungkan ke sini dulu ya. Kita running dulu, execute. Apakah datanya running atau tidak? Oh, ternyata running. Alhamdulillah ternyata ya. Statistiknya untuk kategori obesitas di sini terlihat ya.
Rapid Manner sudah mengklasifikasikan yang normal. Ada 371, fraction 371, gemuk ada 295, obesitas 191, dan kurus 143. Berarti lebih banyak yang normal. Oke. Kita balik lagi ke sini. Balik ke desain, kita ingin mengambil data latih dan data tes, data training dan data tes. Itu seperti apa? Kita ambil lagi operatornya, kita panggil split data. Di sini split data, kita hubungkan ya. Di sini saya ingin data latihnya itu atau data trainingnya itu sekitar 70%. Berarti 0,7. Dan data tesnya sekitar 0,3 atau 30%. Sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya Anda mengambil di sini 0,9 dan di bawahnya sini 0,1. Itu tidak ada masalah. Cuman biasanya rata-rata orang mengambilnya 70% dan di sini 30% untuk melihat hasil rasionya yang lebih kelihatan lah bagus. Kita oke ya. Kita udah mau split data. Nah, dari sini kita mau ngambil atau seperti ini deh. Dari atribut role dan split data ini kan kita sudah oke nih. Kita jadikan proses saya jadi satu. Karena ini tidak akan kita otak-atik lagi ya. Kita jadikan ke subproses. Jadi satu. Ke sini, sorry. Biar nggak berantakan. Ini sebenarnya sama aja. Cuman nanti ketika kita klik ini, subproses, dia langsung muncul ini. Tadi kan kita lihat ada datanya ada dua ya. Ada data number of example-nya di sini 700, 700. Itu adalah data latih, data training. Kita masukkan ke sini. Dan yang kedua ini di sini number of example, kalau Anda lihat paling bawah, itu ada 300, 0,3, berarti 30% ya. Ini kita hubungkan ke sini lagi ya. Kita balik ke atas. Lalu kita ambil operator naive Bayes. Ada di modeling, predictive, Bayesian. Kita ambil yang naive Bayes. Lalu tambah operator lagi, namanya apply model. Jadi modelnya ada di scoring, apply model. Taruh di sini ya. Oke. Untuk data yang 700 tadi, data training, kita masukkan ke data latih, Data latih, kita masukkan ke sini. Data latih atau data training yang sama ya, Lalu, dari data latih tadi, masukkan ke apply model setelah dari naive Bayes. Dan data test, langsung saja, yang 300 tadi, langsung ke apply model. Sini ya. Nah, setelah itu, saya ingin performance-nya dari atau akurasinya dari model naive Bayes ini berapa persen ya? Saya ingin tahu. Maka kita harus panggil operator performance. Performance ada di validation, performance predictive, dan performance classification. Ada di sini ya. Oke. Yang lab ke lab. Oke. Lalu dari sini performance langsung ambil ke terakhir. Ini juga ke sini. Lalu kita okekan saja. Oke, semua selesai. Data, subproses, naive Bayes, apply model, performance, lalu hasilnya seperti apa. Kita execute. Di sini simple distribution dari naive Bayes di sini kelihatan ya. Ada yang kelas normal, obesitasnya maksudnya dia tidak obesitas, normal, obesitas, gemuk, dan kurus. Log view-nya seperti ini untuk BMI juga.
Distributionnya seperti ini. Ada parameter mean, standard deviation, BMI, obesitas, gemuk, terus segala macam. Lalu kita lihat di apply model tadi. Nah, ada nih confidence yang tadi yang kita lihat itu. Berapa persen, berapa, untuk yang gemuk, untuk yang normal, untuk yang kurus. Confidence berapa. Tadi kan kita lihat dari BMI dan berat badan ya. Kategori prediction-nya apa. Di sini ternyata yang normal dideteksi normal. Yang gemuk dideteksi gemuk. Gemuk, normal. Berarti dataset yang kita gunakan ternyata memang bagus. Cuman harus kita lihat nih performance-nya. Dia akurasinya berapa persen? Wah, performance-nya kurang. Maksudnya akurasinya kurang, hanya 92,98. Di sini kelihatan ya, yang tadinya dia normal, memang diprediksikan normal. Tapi naive Bayes ada yang prediksinya tuh harusnya gemuk, di sini hasilnya gemuk. Tapi prediksinya normal. Dan hasilnya kurus, tapi dia normal. Naive Bayes bilangnya seperti itu. Makanya dibilang yang normal itu prediksinya 94,95. Dan untuk obesitas benar obesitas 94. Dan naive Bayes prediksinya juga 54. Tapi ada juga yang gemuk untuk naive Bayes. Padahal aslinya dia, prediksi naive Bayes obesitas, padahal aslinya dia adalah gemuk. Makanya kelas precision-nya adalah 91,53. Seperti ini nih, naive Bayes prediksinya kurus. Padahal prediksi kurus itu ada di dataset yang normal. Jadi hasil di data yang sebenarnya yang kita ada di Excel ini, dia sebenarnya normal kategori obesitasnya. Tapi naive Bayes bilang dia itu sebenarnya bukan normal, tapi kurus. Makanya kelas precision-nya 93,33%. Seperti itu. Ini ya. Nah, bagaimana kita ingin meningkatkan akurasi yang ada di sini? Kita balik lagi ke desain ya. Yang ada di situs proses tadi, di sini kita klik. Kenapa atributnya kita harus pilih sesuai dengan pakar? Dan juga yang berlaku itu apa sih sebenarnya untuk mengkategori obesitas tersebut? Kita sudah lihat ya di presentasi menghitung BMI ini, berarti yang dibutuhkan itu sebenarnya tinggi badan dan berat badan. Walaupun kita untuk menghitung BMI ini di proses ini kita sudah mengambil atribut BMI, tapi tinggi badan kita tidak masukkan. Coba kalau sekarang kita masukkan tinggi badan, berat badan, dan juga BMI-nya. Kita apply ya. Oke, kita apply. Kita balik ke atas. Sebelumnya tadi result-nya adalah 92,98. Coba kita execute ulang. Oke, lihat performance-nya. Wah, ternyata naik. Akurasinya dari yang tadinya 92 sekarang jadi 95,99%. Tapi tetap ada yang prediksinya normal, tapi di naive Bayes itu dia berbeda ya. Di sini normal, hasilnya normal, naive Bayes bilangnya ada gemuk, ada yang kurus. Di sini hasilnya obesitas, naive Bayes bilang ada yang gemuk kok, nggak obesitas gitu. Dan juga di sini hasilnya gemuk diprediksikan malah normal. Gitu. Jadi, tapi sebenarnya ini akurasinya meningkat ya dari 92. Coba kalau misalnya kita ambil semua deh atributnya. Dari aktivitas fisik, nama pasien nggak perlu ya. Dari umur, jenis kelamin.
Coba kita apply. Balik lagi proses. Balik ke performance. 95,65. Malah kurang ya. Jadi malah sebaiknya yang kita butuhkan saja. Tidak perlu ada jenis kelamin atau aktivitas fisik. Mungkin kita coba masuk ya. Jenis kelamin seperti tidak perlu. Ini badan, coba kita apply. Kita balik ke proses, di execute. Hasilnya sama. Jadi tidak ada pengaruh ya. Masih tetap sama. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan naive Bayes klasifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak.